Halo sahabat traveler, kali ini kita ketemu lagi mau review Museum Ronggowarsito Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyak hal-hal yang nanti akan kita lihat, kita review. Untuk lebih lengkapnya, ikuti saya sampai tuntas perjalanan saya review Museum Ronggowarsito, Jawa Tengah. Mari. Selamat siang. Siang, Pak. Dengan siapa ini? Saya Tata, Pak. Mbak Tata. Iya. Mbak Tata, kami dari visitcentrajava.com. Siap. Nah, ini kami mau review untuk Museum Ronggowarsito, Ji. Iya, betul sekali. Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, Pak. Museum Jawa Tengah. Iya. Sahabat traveler, kami ditemani sama Mbak Tata untuk mereview Museum Ronggowarsito. Untuk lebih singkatnya mungkin Bisa langsung jalan aja. masuk, Pak, Oke, ya. Ji. Iya, silakan. Ini pertama adalah Gedung A. Gedung A. Itu temanya tentang geologika. Jadi potensi alam dari Jawa Tengah, Pak. Oke, Iya. potensi alam Jawa Tengah. Jadi awalnya ini kita disambut sama Gunungan Blumbangan. Gak apa-apa, lanjutin Ji, aja. Ji. Ini ada semacam Wahana baru ini, wahana. Pak. Iya, jadi saat pandemi kemarin kita kan full tutup, tidak dibuka untuk umum. Ya. Jadi kita tetap berusaha produktif. Jadi salah satunya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang online. Yang salah satunya itu adalah perbaikan museum. Oke. Ya, jadi kita salah satu perbaikannya itu membuat wahana ini agar lebih menarik untuk masyarakat, khususnya siswa-siswa gitu. Nah, filmnya yang diputar di sini itu adalah hasil dari lomba. Jadi museum itu dalam setiap tahun biasanya mengadakan lomba-lomba untuk berbagai kelas. Jadi ada yang untuk siswa SD, SMP, SMA atau untuk umum. Nah, yang ini adalah film animasi. animasi. Iya, kelasnya untuk umum ini. Oh, ini durasinya berapa menit? Ini durasinya kurang lebih 3-5 menit. Oh, 3-5 Iya. menit. Terus apa yang ditampilkan di Untuk sini? di Gedung A ini adalah potensi alam dari Jawa Tengah. Jadi berbagai jenis batuan, pasir hingga apa namanya? Bebatuan, Ji. Iya, betul. Juga ada minyak bumi. Jadi benda-benda tambang dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Iya. Nah, ini kaitannya Ini dengan kehidupan manusia purbanya. purba Jadi dulu ya. iya, mengedukasi bahwasanya manusia purba itu memang tinggalnya di dalam gua, bukan di dalam hutan. Karena kalau di hutan itu banyak hewan buas, tidak aman untuk mereka. Jadi mereka itu lebih memilih tinggal di dalam gua yang lebih aman dari cuaca. Terlindungi ya. Iya, betul. Nah, di sisi sebelah sini sudah masuk ke masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Oh, Ya, sudah jadi agak maju. sudah mulai ada tulisan, dibuktikan dengan Ya. adanya prasasti. Prasasti. Ya, ini tulisan ya? prasasti batu, betul. Ya, ini asli. Prasasti batu, terus mulai Ganesha, prasasti Lingga Semu, juga ada prasasti Nandi. Oh, Nah, sudah. ini kita salah satu masterpiece juga. Ini ada Arca Buddha atau Vajra Satwa, ini adalah Dhyani Buddha. Jadi ini satu-satunya yang ada di dunia bisa dikatakan. Jadi ini Buddha berprasasti. Gitu. Jadi Ini asli itu? Ini asli. Ya, ada di sini. Oh, ini barang-barang asli ya. Iya. Jadi ini sudah mulai masuk masa logam. Jadi banyak apa namanya? Peninggalan dari logam ya. Atribut-atribut upacara yang terbuat dari logam. Baik. Oke. Nah, ini kembali apa Sama namanya? Ini masih logam. Nah. Yang ini mulai batu-batu lagi, cuman dia ini sudah bagus. Ininya apa namanya? Untuk Pembuatannya ya? ukirannya iya. Bagus. Ganesanya dalam Ini abad keberapa nih? Ini masih abad ke-8, abad ke-9.
Yang terakhir ini ada Ono kapal, ya? Iya, kapal Samudra Raksa. Kapal Samudra Raksa ini adalah kapal yang ada di reliefnya Candi Borobudur. Oh, iya, Jadi, iya, ada benar. Logikanya seperti ini Pak, ketika kita membangun atau kita menggambar sesuatu, itu kan tentunya kita kemungkinan sudah pernah melihat benda itu. Nah, pasti. Ketika pembuatan Candi Borobudur, orang sudah membuat relief atau gambaran kapal seperti ini, berarti mereka sudah pernah melihat. Seperti itu. Pada tahun itu, kurang lebih abad ke-7, abad ke-8, sudah ada kapal besar dengan penumpang dan juga barang-barang yang ada di atasnya. Kemudian kapal ini dibuat ulang, kurang lebih tahun 2002-2003, itu untuk membuktikan apakah betul pada masa itu tuh bisa membuat kapal tanpa mesin, hanya mengandalkan layar, tapi bisa berlayar dari Indonesia sampai ke Afrika. Kemudian dilakukan ekspedisi kayu manis namanya. Itu melewati jalur yang dulu digunakan untuk berdagang rempah-rempah dari Indonesia sampai ke Ghana, Afrika. Nah, ekspedisinya itu berhasil. Sekarang kapal yang digunakan untuk ekspedisi itu disimpan di Museum Kapal Samudra Raksa di Candi Borobudur. Ada sekarang? Ada. Ya. Yang dibuat itu ya? Tahun 2000-an itu. Oke, di kapal kita masuk ke peninggalan Islam. Jadi masa perkembangan Islam. Jadi dengan kita masuk ke pintu Padu Raksa ini. Betul. Untuk peninggalan Islam, kita ada 2 miniatur masjid. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak, yang kedua Masjid Menara Kudus. Ini Kudus ya? Iya, ini Kudus, yang ini Demak. Sebelumnya kita bisa lihat dulu di sebelah sini juga ada salah satu masterpiece juga, ornamen mantingan. Ya, ornamen mantingan ini adalah hiasan Masjid Mantingan yang ada di Jepara, di Kompleks Makam Ratu Kalinyamat, mungkin pernah dengar. Nah, dia hiasan masjid, tentunya ornamennya adalah ornamen Muslim Islam. Dan yang kita ketahui, Islam itu tidak menggambarkan hewan atau manusia, tapi di dalam ornamen ini, meskipun secara eksplisit dia menggambarkan flora atau hanya tumbuhan, tapi jika dilihat dari jauh, ini menggambarkan hewan gajah. Pada kepala, ada ini, dan yang menariknya ternyata di sisi sebaliknya itu ada juga hiasan Ramayana atau hiasan Hindu. Nah, itu menariknya. Jadi ada isu bahwasanya ini adalah bentuk recycle. Jadi memperlihatkan bahwasanya memang Islam itu bukan yang serta-merta radikal atau seperti apa, tapi memang dia menghargai kepercayaan atau agama yang sudah ada. Jadi dengan akulturasi seperti ini. Nah, ini apa ini? Ini jambangan. Jambangan ini dari lasem, jadi salah satu tempat untuk menampung air bersih, semacam gentong mungkin ya. Gentong ya. Cuman besar. Kita juga ada Al-Quran yang ditulis tangan, terus terakota. Al-Quran yang ditulis tangan. Iya. Kita ada beberapa kitab yang ditulis tangan, salah satunya ini Al-Quran. Ini tahun berapa ini? Abad ke-19? Iya. Ini kategorinya masih baru ya, karena memang Islam itu kan masuknya Islam ke Nusantara itu belum ada kepastian. Ada yang menyatakan abad ke-14, 15, ada yang menyatakan sebelumnya sudah ada, cuman untuk pastinya kita memang belum ada, dari para sejarawan itu belum ada yang pakem. Kalau Hindu Buddha pasti nih abad ke-7 ke-8. Kalau Islam karena memang rentang antara Hindu Buddha itu abad ke-7 ke-8, Islam kan dikatakan abad ke-14 ke-15. Ada missing link, ada beberapa tahun yang memang tidak tercatat.
dalam sejarah, kurang lebih seperti itu. Dan peninggalan Islam itu karena mungkin juga terbuat dari tanah liat, dari kayu, makanya minim peninggalan Islam itu. Oh iya ya. Oke, setelah itu ini ada. Ini untuk atas ya. Betul. Ini untuk mustoko atau bagian atap masjid. Masjid. Ya. Nah, ada ini dari tanah liat ya. Ini dari tanah liat, ada juga yang dari kayu. Macam-macam. Kalau yang di Lasem itu ada yang terbuat dari kayu. Tapi kalau yang ini sepertinya dari tanah liat. Ya. Nah, dan di sebelah sini ini yang sempat saya singgung tadi, Masjid Agung Demak. Ini adalah arsitektur Islam Jawa. Ciri khas Islam Jawa itu atapnya limas, tumpang tiga. Dan atasnya menggunakan mustoko ini tadi. Ya. Nah, sedangkan untuk Masjid Menara Kudus ini ada 3 arsitektur. Yang pertama, selain Islam Jawa, itu ada menaranya itu mirip dengan bangunan Hindu. Ya, jadi ada arsitektur Hindu di sini. Kemudian Kubah itu adalah arsitektur serapan dari Arab. Timur Tengah. Iya, dari Timur Tengah Mediterania. Oke. Nah, ini apa ini? Ini ada mimbar Ki Ageng Selo. Jadi ini asli dari Purwodadi. Iya, asli. Oh, asli Ki Ageng Selo. Mas bagus ya. Iya. Mimbar masjid. Nah, ini ada juga wayang sadat atau diambil katanya itu dari syahadat. Jadi wayang yang digunakan untuk berdakwah. Biasanya menceritakan kisah-kisah tentang Wali Songo. Ya, dulunya kontemporer. Nah, ini juga ada cerobong sumur dan padasan. Jadi gerabah pada masa Islam itu perkembangannya cukup pesat ya. Jadi selain untuk hiasan, itu juga untuk keperluan yang vital mereka. Jadi salah satunya tadi jambangan itu kan juga gerabah. Terus ini cerobong sumur. Dulu belum ada bis, belum ada beton ya. Jadi makanya gerabah seperti ini. Terus padasan, dulu belum ada keran, belum ada peralon, menggunakannya padasan. Tanah liat juga. Iya. Nah, di sini kita masuk ke masa perjuangan pergerakan kemerdekaan. Kita punya 8 diorama perang dan juga senjata perang yang asli. Yang pertama ada perangnya Jenderal Sudirman. Beliau masih bisa memimpin perang ya, sekitar menjelang setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan kita masih banyak pergolakan di daerah. Salah satunya di Semarang. 1948 sampai 49. Iya. Desember. Salah satunya di Semarang. Ya, di Semarang Indonesia walaupun sudah merdeka tapi Jepang belum mau pergi dari Semarang. Ya, makanya terpecahlah pertempuran 5 hari di kota Semarang. Nah, ini lokasinya kan di halamannya Lawang Sewu. Wisma Perdamaian belum ada dulu ya. Jadi ini masih ini kan museum sekarang. Betul, dulu adalah kantor pengadilan milik Belanda. Kemudian diduduki Jepang, terus sekarang jadi Museum Mandala Bakti. Itu katedral. Betul, gereja katedral sudah ada dari zaman Hindia Belanda. Yang ini? Ini pertempuran Palagan Ambarawa. Jadi ini juga dipimpinnya oleh Jenderal Sudirman. Ini juga sudah merdeka, tapi belum mau menyerahkan ya. Belanda datang lagi, tentara Nika, membonceng tentara Nika itu ya, yang apa namanya, yang cukup terkenal juga dalam pelajaran sejarah ya, pertempuran Palagan Ambarawa ini. Jadi yang muncul apa namanya, munculnya Jenderal Sudirman itu kan karena orang kepercayaan beliau itu apa namanya, wafat oleh tentara Nika itu, makanya beliau langsung turun tangan bergerilya menggunakan perang yang membuat pertempuran Palagan Ambarawa ini cukup terkenal. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu peristiwa penembakan Dr. Karyadi. Ya, jadi Dr. Karyadi itu kan kepala laboratorium Purusara, pusat rumah sakit rakyat. Beliau ceritanya pada masa itu mendapatkan telepon, katanya reservoir Siranda itu
diracun oleh tentara Jepang, diracun seperti itu. Kemudian mendapatkan telepon seperti itu, otomatis beliau panik karena sebagai kepala laboratorium merasa bertanggung jawab. Kalau memang benar, otomatis orang Semarang akan mati semua. Secara reservoir Siranda itu adalah PDAM-nya kota Semarang pada masa itu kan. Sekarang masih kok, masih, cuman mungkin fungsinya mungkin sudah tidak seperti masa itu. Nah, sebenarnya sudah dilarang oleh istrinya Pak ceritanya. Iya, tapi karena mungkin panggilan tugas dan jiwanya beliau yang tetap bertanggung jawab, beliau tetap berangkat. Namun sayang, belum sampai di reservoir Siranda, baru di sekitaran Jalan Pandanaran, beliau sudah dihadang dan ditembak secara keji oleh tentara Jepang. Gitu. Tapi sebenarnya ceritanya juga beliau tidak meninggal di tempat. Beliau sempat dilarikan ke Purusara juga. Jadi meninggalnya itu di rumah sakit. Iya. Nah, untuk mengenang jasa beliau sekitar tahun 60-an, Purusara diganti namanya menjadi Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi dan sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Pusat. Iya, jadi terbesar di Jawa Tengah. Nah, di sebelah sini senjata perang yang asli. Asli, Pak. Jadi meriam, senapan, terus granat itu. Iya, jadi ini adalah koleksi yang kita pinjam atau dipinjamkan dari Museum Mandala Bhakti. Jadi memang koleksi museum itu kan ada yang kita pengadaan, ada yang hibah, dan juga ini ada yang pinjam. Betul. Biar storyline jalan. Ya, karena memang senjata tradisional itu bentuknya macam-macam sekali. Kalau zaman perang dipakai juga, iya. Karena kalau untuk senjata-senjata modern seperti ini kategorinya modern ya Pak. Itu kan senjata rampasan, jadi bukan kita buat sendiri gitu. Nah ini juga salah satu benda penting karena ketika perang, ini masa 45 ya Pak. Jadi masa perang itu kan butuh logistik, butuh makan. Nah ini salah satu dapur umum ada yang memberikan atau menghibahkan koleksinya ke kita. Nah kalau ini alat medis, jadi edukasi alat medis pada masa lalu yang sangat sederhana. Botol infusnya masih terbuat dari kaca, terus suntikan itu masih terbuat dari stainless. Terus ini talinya juga biasa digunakan untuk perban juga, masih sangat terbatas. Ini adalah diorama penyiaran proklamasi di Semarang oleh RRI, karena memang dulu belum ada internet, otomatis penyiaran berita paling cepat itu menggunakan radio. Dan di sana itu menggambarkan Masjid Kauman, di mana Masjid Kauman itu kan depannya dulu alun-alun kota Semarang ya. Tapi banyak pengunjung-pengunjung kita yang salah kaprah. Taunya alun-alun Semarang itu Simpang 5. Iya. Tapi untung sekarang sudah direnovasi. Alun-alun Semarang sekarang sudah ada namanya, udah ada tulisannya yang di Johar itu. Nah ini kita ada Sekolah Kartini. Sekolah Kartini ini adalah sekolah yang dikhususkan untuk perempuan dan juga anak orang biasa. Ini di mana? Kalau ini yang di Semarang itu Yayasan Ibu Kartini kan ada Pak. Oh, Yayasan Ibu Kartini, ya Kagok itu. Sekarang masih ada? Masih. Iya. Yayasan AKS kalau nggak salah itu sampai perguruan tinggi masih ada. Ini DITII, organisasi radikal yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Kalau yang ini Partai Komunis Indonesia. PKI. Iya. Nah, yang di sebelah sini adalah lukisan-lukisan dari pahlawan dari Jawa Tengah. Salah satunya yang sangat terkenal Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Nyi Ageng Serang. Nah, yang di sebelah sana itu ada Jenderal Sudirman, Dr. Karyadi, dan Menteri Supeno. Nah, ini patung, baju, beberapa barang milik beliau juga. Bajunya Menteri Supeno. Ya, termasuk itu bendera yang digunakan pada saat pemakamannya Menteri Supeno. Ya, Menteri Supeno. Iya, dihibahkan dari keluarga beliau ke Museum Ronggowarsito. Itu sampai
cerutunya ini ya? Iya, cerutunya dan buku catatan atau not. Nah, setelah dari gedung C, nah ini di gedung D itu adalah masa budaya. Koleksi-koleksi kesenian dari Jawa Tengah ada di gedung D ini. Yang antara lainnya ada ini ukiran, seni bangunan, seni musik, juga ada baju adat. Tuh. Nah, ini yang istimewa dari ukiran ini adalah dibuat dari satu pohon utuh. Jadi kalau dari samping itu Bapak bisa lihat bahwasanya ini dibuat dari satu pohon utuh. Jadi bukan tempel-tempelan atau seperti puzzle. Dan ini diukir secara 3 dimensi sampai dalam. Iya. Dan ini bisa dibaca sebenarnya. Ada cerita tentang Ramayana. Ya, dari kiri ke kanan. Ada Dewi Sinta, ada Rahwana, ada Jatayu, ada Kijang Kencana. Iya. Betul. Ini juga sama. Iya, kalau yang ini tapi kontemporer sudah dari seniman. Nah, untuk baju adat kita dari Kota Semarang, Kabupaten Kudus. Semarang itu mana? Ini? Iya, ini Semarang. Oh, ini Semarang. Iya. Kalau yang ini Kudus, itu Surakarta, terus ada dari Pekalongan dan dari Banyumas. Ini Kudus. Iya. Itu Surakarta. Surakarta, ya. Jadi baju adat yang ada di sini adalah baju adat pengantin. Ini adalah sepeda pos. Oh, sepeda pos. Iya, jadi Pak Pos dulu kalau nganterin surat ke rumah-rumah naik sepeda seperti ini. Di depannya ini untuk menaruh surat-suratnya. Iya. Ini ada wayang samin. Jadi wayang dari Kabupaten Blora. Yang sebelah kanan itu jenisnya wayang golek. Iya. Yang di tengah ini yang menggunakan bulu burung merak. Kemudian yang ini wayang klitik atau wayang kayu 2 dimensi. Nah, kalau yang di bawah ini adalah talam. Apa itu? Talam itu bisa digunakan sebagai nampan atau juga sebagai hiasan. Tapi ada juga yang berupa seperti tamengnya Kapten Amerika. Gitu. Ada yang di sebelah sana. Kalau ini wayang kulit sangat terkenal ya. Nah, ini juga ada bukunya orang zaman dulu, naskah lontar. Ya, jadi untuk memperlihatkan seperti apa sih naskah lontar atau bukunya orang zaman dulu. Jadi menegaskan bahwasanya ini adalah daun bukan kayu, karena kan siswa-siswa itu biasanya taunya itu kayu ya, bukan, ini daun. Ini sama kayak ini kolenjer. Kolenjer itu adalah kalender. Jadi kalau di Bali itu namanya tika untuk menghitung penanggalan bisa masa tanam, hari baik seperti itu. Nah, ini masih sama kayak yang tadi di gedung B. Ini topeng untuk tari topeng. Nah, ini berbagai jenis keris. Ya. Ini untuk berbagai jenis keris ini berbagai ukuran. Jadi ada yang keris lajer, keris yang lurus, terus ada juga keris low. Macam-macam jenis keris ya. Betul. Macam-macam jenis keris. Lalu ini apa ini? Nah, ini pasren. Pasren itu adalah tempat pemujaannya Dewi Sri atau Dewi Padi. Jadi kepercayaan petani Jawa zaman dulu ketika di rumahnya itu biasanya akan membangun sudut seperti ini, kanan kirinya untuk menyimpan hasil panen atau lumbung ya. Nanti di tengahnya itu untuk media turunnya Dewi Sri, atau ada juga yang mempercayainya untuk media pertemuan antara Dewi Sri dan juga pasangannya. Nanti di tengahnya ini disertai dengan sesajian. Jadi kalau logika saya, ketika ada tamu datang sudah diberikan jamuan, itu kan otomatis tamunya akan bahagia atau senang. Nah, efeknya adalah
ketika Dewi Sri-nya itu senang, nanti hasil panen si pemilik rumah itu bisa melimpah seperti itu. Banyak sekali filosofi dari orang Jawa. Ini apa ini? Ini pakaian adat pengantin dari Pekalongan. Oh, Pekalongan. Iya. Ini sama aja. Ini sama masa batuan dan juga percampuran kebudayaan dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Langsung. Terus ini berendung. Kalau di Jawa Tengah namanya berendung, tapi fungsinya sama. Jadi untuk berkomunikasi atau untuk bermain dengan roh atau arwah. Gitu. Tidak jalan sendiri ya? Enggak. Nah, di sini ada koleksi, bahasa kerennya numismatik atau mata uang. Oh, mata uang. Ya. Jadi ini adalah mata uang yang dulu digunakan pada masa perdagangan di Nusantara. Jadi ada yang digunakan untuk upeti, yang kecil-kecil ini jenisnya sandalwood, itu untuk upeti biasanya. Kalau yang ini biasanya juga digunakan untuk berdoa di kuil, biasanya digantung di kuil, makanya dirangkai. Kalau untuk uang kertas ini karena sudah jelas ya ada tulisannya itu, ada yang rupiah, ada yang zaman Nippon, ada yang zaman Netherlands. Ada calung Banyumasan. Iya, alat musik dari Banyumas. Nah, selanjutnya di lantai 2 ini adalah koleksi berbagai jenis wayang. Jadi ini ada pembuatan wayang klite, wayang golek, wayang kulit. Terus ini jenis-jenis wayangnya. Betul. Kalau ini wayang orang. Betul, ini panggung wayang orang. Jadi untuk memperlihatkan seperti apa sih perbedaan antara panggung wayang orang dan wayang kulit. Di sebelah sana ada panggung wayang kulit. Jenis-jenis wayang golek, banyak sekali jenis wayang. Iya, wayang golek Jawa, Menak, Purwo, beda-beda. Wayang kulit. Bahkan kita juga punya koleksi wayang Buddha, wayang Warta untuk agama Kristen. Terus di sana ada wayang ini, wayang kancil. Wayang kancil itu dulu digunakan untuk menceritakan tentang kisah-kisah hewan atau fabel. Ini ada wayang beber atau wayang beber. Ya, jadi ini adalah awal dari wayang yang berkembang di Nusantara. Kenapa? Karena ini adalah wayang yang kisahnya itu asli dari Nusantara. Kalau wayang kulit itu kan dari ceritanya biasanya Mahabharata atau Hindu Buddha seperti itu ya. Kalau yang ini mengisahkan tentang kisah Panji, jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Terus Panji. Nah, ini ada baru, ini adalah wayang suket atau wayang rumput. Tuh. Ini tahun berapa ya masanya? Masanya ini masih kontemporer, jadi ini baru tahun 90-an ya. Dan juga wayang suluh. Wayang suluh itu biasanya untuk politik. Oke, sekarang Kita lanjut ke gedung C lantai 2. Ini adalah etnografi. Ya, ini hasil kerajinannya. Jadi ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Terus di sebelah sini ini adalah tosan aji, jadi senjata-senjata kuno, kerajinan dan juga untuk koleksinya. Ini gerobak kerangkeng itu kalau sekarang delman ya. Jadi kalau dulu ini kenapa disebut kerangkeng karena emang ini dari besi. Tuh, yang membedakan dengan delman yang zaman sekarang. Ini alat penggiling tebu, jadi untuk pembuatan gula tebu itu untuk mempercepat, kan dulu belum ada mesin penggiling, jadi menggunakan mesin dari kayu, dibantu sapi. Iya. Kalau ini alat bajak tradisional, jadi ada luku dan garu. Iya. Yang di sebelah sana ada alat tangkap ikan tradisional, terus yang di sebelah sini lesung. Jadi untuk edukasi, kayak apa sih, sering dengar kisah tentang lesung, sering dengar nama lesung tapi mungkin belum pernah melihat seperti apa lesung. Nah, ini lesung, lumpang dan alu ya, untuk menubung padi. Itu manusia, jadi perabotan-perabotan dari Keraton Surakarta,
terus jenis-jenis batik yang digunakan dari masa hamil, terus akan menikah, kemudian saat orang meninggal, itu kan jenis-jenis batiknya berbeda-beda, itu ada penjelasannya di sana. Ya. Nah, ini adalah baju yang digunakan oleh Ki Mantep Sudarsono pada saat menerima penghargaan UNESCO. Jadi ini kebetulan beliau sempat menghibahkan baju beliau sebelum beliau meninggal. Iya. Nah, di sebelah sini ini adalah keramik-keramik. Jadi ada mulai dari gerabah, terus keramik Cina, keramik Eropa, dan keramik lokal. Iya, berbagai jenis keramik. Ini peninggalan Iya, masa kolonial, masa perdagangan. Nah, yang di sini ini numismatik lagi atau mata uang lagi, tapi semua ini rupiah. Jadi yang digunakan secara resmi di Indonesia. Jadi dicetaknya oleh Bank Indonesia, baik yang koin ataupun uang kertas. Oke, yang terakhir ini adalah Nusantara di Kuruniaga, yaitu benda-benda yang diperjualbelikan di Nusantara. Jadi yang digunakan untuk perdagangan, ya. Kemudian ini bendanya yang diperjualbelikan pada masa lalu, keramik. Ya. Ini asli juga ya? Asli. Ini keramik-keramik Cina. Jangkar juga ya? Ya, yang menarik jangkar ini matanya ada 5, Pak. Jadi kalau biasanya kan mata jangkar itu hanya 2 atau 3 gitu ya. Nah, ini 5. Dan ini asli dari baja. Ini tidak diketahui karena bangkai kapalnya tidak ditemukan, hanya ditemukan jangkarnya saja. Gitu, ya. Nah, yang di sebelah sini ini berbagai jenis kain batik. Ya, hampir setiap kota di Jawa Tengah itu punya batik. Teman pada dasarnya batik itu ada 2. Yang pertama batik pedalaman, yaitu batik-batik dengan warna gelap. Yang kedua adalah batik pesisiran, yaitu batik yang menggunakan warna-warna terang. Nah, yaitu batik seperti Cirebonan, terus batik Jelamprang dari Pekalongan, batik Semarangan, itu kan batik-batik pesisiran. Tuh. Nah, ya, dan yang terakhir itu juga masih ada mata uang dari Asia. Ini manik-manik. Jadi manik-manik dulu juga digunakan sebagai mata uang. Jadi fungsi praktisnya selain untuk perhiasan, betul, juga digunakan untuk barter atau untuk mata uang. Jadi ini bagian dari mata uang. Ya? Asli. Iya. Nah, ini sudah yang terakhir. Nah, keramik lagi. Gitu. Ya, sahabat traveler, demikian review kita Museum Ronggowarsito Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi buat sahabat traveler. Silahkan datang di Kota Semarang, tepatnya Museum Ronggowarsito. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.